أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di dalam majelis ini, di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami atas nama pengurus takmir masjid At-Taqwa Perumahan Joko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jamaah yang telah hadir pada malam hari ini untuk meluangkan waktunya dalam rangka mengikuti kajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menjadikan amal ibadah yang menjadi bekal di akhir kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penceramah kali ini yakni yang akan dibawakan oleh Ustadz Muzaki. Untuk itu kami berharap agar para hadirin sekalian dapat menyimak dan mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh beliau nantinya. Dan berikutnya kepada Ustadz Muzaki langsung saja kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua Takmir, Bapak Ketua Yayasan, beserta seluruh jajaran pengurus, beserta ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Injoko, Gayung, Kebonsari, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, Republik Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali ditakdirkan Allah untuk bertemu bersilaturahim di majlis yang mubarakah. Bersama-sama kita mensyiarkan peristiwa yang sangat luar biasa, perjalanan suci junjungan kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke 7, dan kemudian tembus ke Sidratil Muntaha yang sering kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan barokah pengajian malam ini, semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan iman Islamnya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh dan solehah putra putrinya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dapat menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan semoga kita diakui menjadi umatnya Rasulullah, dan nanti diajak masuk surga dan diberi syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terima kasih saya diundang kembali ke Masjid At-Taqwa. Sudah lama sekali Bapak Ibu. Dulu perasaan zamannya itu muda-muda gitu ya. Sekarang juga tetap muda. Semoga menjadi silaturahim yang barokah. Jam 4 tadi saya diminta mendampingi Ibu Gubernur dalam peresmian gedung ISDM dan Masjid Nurul Hayat di kantor tersebut. Semestinya di rundown, selesainya pas maghrib. Jadi minta mimpin zikir, mimpin doa, dan sekaligus imam maghrib. Perkiraan saya setelah maghrib langsung cus ke Injoko sini. Ternyata diminta untuk mendampingi makan malam. Ya namanya rezeki Bapak Ibu, rezeki anak soleh ya saya menerima. Dan saya supaya tidak berharap, mungkin saja nanti At-Taqwa ini tidak ada makan malam, jadi saya tidak berharap apa-apa. Kalau seandainya ada, alhamdulillah. Tidak pun alhamdulillah. Pengumuman untuk panitia, saya sudah makan malam. Dan penutupnya itu Bapak Ibu adalah durian montong. Ya. Dan biasanya kalau saya makan durian montong nggak akan sikat gigi Pak. Berharap rasa duriannya masih terus sampai 3 hari. Bapak Ibu, mungkin ada yang harus kita jawab ya. Sebenarnya misi apa sampai terjadi Isra dan Mi'raj itu? Orang sering menjawabnya dengan misi sholat. Padahal sholat itu bukan pertama kali diwajibkan oleh Allah pada saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu menjadi tahap ketiga dalam kewajiban sholat. Pertama, sholat yang diwajibkan itu sholat tahajud. Jauh sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi sudah sholat malam. Dan sholat malam bagi Nabi itu wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Ya kita bersyukur Bapak Ibu, coba kalau sholat malam wajib, lebih nasib sampean kula gitu. Wong sholat subuh kadang-kadang keringan. Kadang-kadang ya, tapi istiqomah kadang-kadang. Sholat yang kedua yaitu sholat pagi dan sholat petang, bukroh wa asil. Baru yang ketiga ini fase Isra dan Mi'raj, yaitu sholat wajib 5 waktu. Jadi sebenarnya misi utamanya semata-mata tidak untuk sholat saja. Karena itu saya ingin mapping bahwa ada misi pribadi Rasulullah. Yang kedua ada misi untuk umatnya Rasulullah, dan ada misi untuk Allah. Makanya saya ingat satu hadis bahwa Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi, Ramadan itu bulannya umatnya Nabi. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umat. Bahkan takribnya itu kan 3 ini harus ada kata-katanya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan aku di bulan suci Ramadan. Jadi seolah-olah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini mata rantai yang tidak bisa terputus. Ada misi Allah di sana, ada misi Rasulullah di sana, dan ada misi umatnya Rasulullah. Jadi ada 3 segmen yang harus saya jelaskan. Kesepakatan ini masing-masing segmen 10 menitan atau 30 menitan atau 1 jam. Kalau 10 menitan semuanya 30 menit selesai pengajian. Kalau setengah jaman 1,5 jam. Kalau 1 jaman 3 jam. Ibu-ibu pilih yang mana? 10 menit, setengah jam atau 3 jam Bu? Oke, 3 jam. Wani piro. Jangan lama-lama Bu, biar diundang lagi.
Katanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, pernah saya datang ke sana, saya ditegur karena saya diingatkan sama kawan, Syekh, ini Muzaki ini kalau sholat di Masjidil Haram 24 jam nggak pulang ke hotel. Saya kan sudah kandung di sana Pak, mumpung umroh gratis waktu itu tahun 2003, 2002, 1 tahun sebelum beliau wafat. Beliau wafat itu 2003. Apa kata beliau? Gak boleh kamu terlalu sibuk dengan ibadah. Sisakan sedikit biar bisa balik lagi ke sini. Jangan dituntaskan ceramah di sini. Gak diulang lagi nanti. Sisakan sedikit-sedikit penasaran, nanti undang lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah misi pribadi Rasulullah. Kalau kita tahu bahwa Nabi SAW sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi diuji dengan ujian yang sangat berat. Dan itu puncak ujian Rasulullah. Ditinggal istrinya wafat, Ibunda Khadijah. Ditinggal pamannya wafat, Abu Thalib. Dan waktu itu ekonomi secara umum untuk keluarga Nabi Bani Hashim itu dibangkrutkan sama orang musyrik. Diembargo, Pak. Tidak boleh ada interaksi ekonomi. Jadi Rasulullah itu benar-benar ada di titik nol. Kehilangan istri, simbol dari wanita, kehilangan paman yang backup dakwah Rasulullah, dan kedudukan Nabi di Mekah, simbol tahta, dan bangkrutnya ekonomi, simbol harta. 3 simbol kenikmatan dunia semua diambil sama Allah. Harta, tahta, dan wanita. Nah karena itulah kemudian Nabi, Masya Allah Bapak Ibu, hari itu atau tahun itu disebut dengan Amul Huzni, hari kesedihan. Nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling sabar, orang yang paling ikhlas, orang yang paling tawakal. Ditinggal istrinya wafat, Pak, langsung down Nabi. Nangis Nabi. Coba. Kenapa Bapak Ibu? Karena terlalu baiknya istri. Ini kan ada statement bahwa memang istri yang terlalu baik itu akibatnya seperti Rasulullah ini, sedih ditinggal mati. Maka ada seorang jamaah tanya kepada saya, Ustaz, apa ciri-ciri istri solihah? Yaitu ketika dia mati suaminya nangis. Kalau dia mati suaminya tersenyum, bukan solihah. Itu diharapkan Bapak. Tanya cerita kalau orang Surabaya istrinya meninggal malah senyum-senyum begitu Pak. Banyak yang takziah itu malah mesam-mesem. Anaknya lihat terus dan penasaran, dia bertanya kepada ayahnya, ayah ini kan hari kematian ibu, kenapa ayah nampak gembira dan senyum-senyum terus? Apa jawaban sang ayah? Nah, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bapak. Bapak lepas dari cengkeraman mak lampir. Hati-hati, hati-hati. Ibu pastikan ya, kalau panjenengan sedo suami nangis, itu tandanya solihah. Karena Ibunda Khadijah ini kan kelebihannya banyak. 1 cantik, 2 kaya, 3 pinter, 4 berakhlakul karimah. 4 ini jarang, menempel dalam seorang perempuan itu jarang. Makanya Rasulullah menyebut nama Ibunda Khadijah adalah 1 di antara 4 nama yang menjadi orang pertama masuk surga. Awwalu nisa'i ahlil jannah arba'ah. Perempuan yang pertama kali masuk surga itu ada 4. 1, siapa? Asia binti Mazahim, Asia istrinya Fir'aun. 2, Maryam binti Imran. 3, Khadijah binti Khuwailid. Dan 4, Fatimah binti Muhammad. Pertama kali wanita masuk surga, cantik, pintar, kaya, berakhlakul karim. Cari model perempuan gini di daerah Surabaya, khususnya Gayung Kebonsari, Jawa, nggak ada. Ono ayu suki tapi lola, gak pintar belas. Ada kaya, kemudian pintar, kemudian cantik tapi akhlaknya kurang baik.
Maka yang paling sempurna itu Ibunda Khadijah sampai Rasulullah nangis. Yang kedua adalah Abu Thalib. Ini orang yang paling melindungi Rasulullah. Ada serangan apapun, ada ancaman apapun, Abu Thalib berada di garda paling depan. Pernah dia bilang kepada Abu Jahal, sekali kamu mengusik Muhammad dan terjadi sesuatu dengan Muhammad, maka kamu adalah orang yang pertama kali aku cari. Abu Jahal itu paling takut sama Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib ini pada akhir hayatnya di dalam sirah itu belum beriman kepada Rasulullah, tapi sayangnya kepada Nabi, perannya untuk melindungi Nabi, terutama dalam serangan-serangan orang-orang musyrik itu sangat luar biasa. Sehingga ketika ditinggal Abu Thalib, serasa tidak ada kekuatan di dalam diri Rasulullah. Yang ketiga tentang ekonomi, bangkrut Rasulullah. Orang musyrik mengumumkan dilarang berjualan kepada orang keluarga Muhammad Bani Hashim, dilarang membeli sesuatu di Bani Hashim, dilarang menikahkan, pokoknya diisolasi. Dari sinilah kemudian Rasulullah mengalami hati yang luar biasa. Ini level Nabi loh Pak. Level Nabi. Bagaimana dengan kita? Ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak punya masalah. Semua Nabi hampir punya masalah. Semua Nabi hampir diuji. Dan saya yakin yang hadir yang datang ini semuanya juga punya masalah. Nampak sekali wajahnya, wajah-wajah bermasalah. Termasuk yang ngomong ini Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu saya tahu masalahnya pasti satu Pak, cicilan belum lunas gitu. Nah, ini yang senyum-senyum ini pengalaman. Karena itulah Rasulullah SAW dihibur oleh Allah. Jadi Isra Mi'raj itu hiburan untuk Rasulullah. Ini misi pribadinya Rasulullah. Malaikat Jibril datang untuk menghibur Rasulullah. Ya Rasulullah, atas perintah Allah, aku diminta untuk mengajak engkau untuk jalan-jalan ke tempat yang paling indah di muka bumi ini. Dan tempat yang paling indah itu Palestina. Kalau Bapak Ibu tanya, apa tempat yang paling indah di muka bumi ini? Jawabannya Palestina. Sudah pernah ke Palestina belum? Tak pikir harus tahu kabeh cuma sampai moyo-moyo cerita. Mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa ke Palestina ya Pak ya, berkunjung ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu mungkin doanya kurang. Selama ini kan doanya Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah. Ngoten. Tambahi dong. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah wa Masjidil Aqsa. Niku donga kula niku. Dan alhamdulillah atas izin Allah sampai detik ini saya sudah 5 kali Pak berkunjung ke Masjidil Aqsa. Dan saya pernah mencoba untuk mengikuti jejak Nabi yang dari Mekah lewat jalan darat menuju Palestina. Sehingga kalau orang pada waktu itu tidak percaya atas kejadian itu mungkin masih dimaklumi. Karena mereka menggunakan akal. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kendaraan yang umum, dulu yang ada cuma onta. Nah, saya coba untuk berusaha melewati jalur yang dilewati oleh Rasulullah. Jalur dari Mekah menuju ke Palestina itu paling dekat lewat Mesir. Kalau dari Madinah paling dekat lewat Yordan. Tetap nyebrang laut Pak. Tetap nyebrang laut. Kami pernah naik bis dari situ ke Mesir itu sekitar 24 jam. Bis cepat, kecepatan antara 100, 120, 100, 120. Karena bis di sana itu kalau lebih dari 120 km per jam akan bunyi tit begitu. Jadi dari Mekah ke Mesir 24 jam. Dari Mesir menuju ke perbatasan Palestina, kalau sekarang Israel, itu 12 jam. Jalurnya lewat terusan Suez. Jalur yang pernah dilalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam saat dikejar-kejar Fir'aun. Di situ ada Gunung Sinai, di situ ada makom Nabi Harun, ada makom Nabi Soleh, ada uyun Musa, ada mata air Nabi Musa juga di situ. 12 jam. Biasanya kita istirahat karena di sana hotelnya bagus-bagus. View hotelnya itu Al-Bahrul Mayyit, yaitu laut mati. Jadi setiap hotel itu di pantai itu view-nya laut mati. Laut mati itu kandungan garamnya tinggi. Jadi kalau orang berenang
tidak bisa berenang Pak, dia tetap akan kambang. Masih lemu kayak ulang, dia tetap kambang. Napa malaikat atas semen guru-guru apa ngumpul. Itu 12 jam dari perbatasan namanya Tabah, kota Tabah, menuju ke Juriko. Juriko itu pintu masuk kota lama, Pak. Pernah namanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Israel itu ditahan oleh Allah di sana, tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Yang bisa masuk hanya satu orang, muridnya Nabi Musa yang disebut dengan Nabi Yusuf bin Nun, atau dalam bahasa Bible namanya Nabi Yosua. Nabi yang pernah menahan matahari dan masuk ke Masjidil Aqsa. Satu-satunya orang Israel, umatnya Nabi Musa yang bisa masuk hanya Nabi Yosua atau Yusuf bin Nun. Itu 12 jam. Jadi 24 jam, 12 jam, 12 jam. Total jenderal dengan bis depan itu 2 kali 24 jam, 2 hari 2 malam. Dan di situ Bapak Ibu disuguhi pemandangan yang sangat indah. Jadi kalau panjenengan pernah ke sana, itu tidak ada negeri yang lebih indah dari itu. Ya. Mau ke Bali apalagi Pak. Orang yang mengatakan Bali itu indah karena belum pernah ke Palestina. Ya. Coba kalau pernah ke Palestina, Bali tidak indah lagi. Itu negeri yang paling indah. Untuk apa? Untuk menghibur Rasul. Dan kalimat malaikat Jibril yang kedua, dan engkau nanti Muhammad akan bertemu dengan nabi-nabi pendahulu, seniormu. Orang itu Pak Bu, kalau punya masalah, kalau ketemu dengan pendahulunya, dengan seniornya, itu pasti dinasihati. Jadi diajak melencet dan bertemu dengan manusia-manusia terbaik, nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Itu misinya Pak. Makanya Bapak Ibu mohon, kalau Bapak Ibu merasa jenuh, banyak masalah, ngelencer Pak Bu, itu solusi. Ojo dekem ning omah mawon Pak. Iso ngendok sampean iki. Ayo ngelencer Pak. Refreshing, rekreasi. Rekreasi itu disuruh dan diperintahkan Allah dalam Quran. Apa ayatnya? Salah satunya Al-An'am ayat 11. Qul siru fil ardh. Katakan Muhammad, siru, berjalanlah kamu di muka bumi Allah. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Cuma tidak hanya berjalan, tapi beriktibar, melihat kebesaran Allah, melihat situs-situs, kadang ada umat yang dihancurkan sama Allah, supaya hati ini tenang. Jadi kalau punya masalah, apapun bentuk masalahnya, solusinya adalah ngelencer. Isra Mi'raj adalah ngelencernya Rasulullah. Adapun masalah ngelencer tergantung budget Bapak Ibu. Kalau uangnya banyak, ngelencernya Mekah Madinah umroh. Kalau dananya biasa ya ke Bali saja. Kalau dana terbatas ke Malang. Kalau memang ngepres dananya Suramadu. Jadi wirawiri Surabaya Madura, andok bebek balik boleh turu, selesai sudah. Dan saya termasuk orang yang hobi traveling. Alhamdulillah sudah 57 negara yang saya kunjungi Bapak. Semuanya gratis. Kan kelihatan wajah-wajah gratisan ini. Besok insya Allah tanggal menjelang Ramadan ke Aljazair, ke Maghribi, ada undangan ke Aljazair di sana. Sebelum ke Aljazair ke Injoko. Ini yang lokal itu yang internasional. Bapak Ibu, manusia ini kan jenuh kan? Rasulullah juga sama. Rasulullah itu manusia yang paling mulia, yang paling sabar, tapi beliau itu juga pernah mengalami titik jenuh. Dan solusinya ini harus ada variasi-variasi. Salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita ini kan punya sifat dasar namanya bosan, namanya jenuh. Apa jenuh itu? Jenuh itu ketika melihat pemandangan yang sama dalam ritme waktu yang terus-menerus. Dan ada survei membuktikan bahwa tingkat kejenuhan manusia nomor 1 dalam kehidupan itu suami istri. Zaman ngaku, kan ngaku, tak takoni bapak-bapak, Pak wis bosen enggak ambek bojone? Saking ae bojone teko meneng ya sampe gak jawab. Asline bosen aku ro. Cuma dimpet Pak.
Makanya harus ada obatnya, harus ada variasinya. Ya, orangnya bisa sama, mungkin yang lainnya berbeda. Ibu-ibu mungkin bajunya yang berbeda. Sudah wajahnya sama, dasternya pancet ini mau masih digawe. Motifnya kembang-kembang terus. Itu lama-lama jenuh, Bu. Kalau jenuh tidak diselesaikan, bosan. Kalau bosan tidak diselesaikan, akhirnya melenak sampai-sampai. Sekali-kali Bu, dirubah ya, dasternya itu diganti. Motif baju mangap nopong-nopong. Dia menantang ini. Ini satu. Yang kedua, misi Allah. Dan misinya Allah itu mengundang Rasulullah dan memanggil Rasulullah. Jadi Rasulullah itu akan dipanggil oleh Allah, menghadap langsung Allah. Dan yang memanggil ini zat yang paling suci, zat yang paling agung. Masa dalam misi ini Rasulullah dipersiapkan betul. Benar-benar berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu, ada pertanyaan, apa yang paling dirindukan oleh orang-orang yang beriman? Pernah tahu apa yang paling dirindukan? Dengan selama ini yang paling dirindukan apa, Pak, Bu? Surga? Oke, surga. Atau apa lagi? Saya merindukan bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Anda bahkan yang WA tadi Pak barusan, saya merindukan Ustaz Muzaki. Bapak Ibu, silahkan Anda merindukan apapun. Tapi kerinduan yang sesungguhnya adalah kerinduan kepada Allah. Liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah. Kalau dalam bahasa kita pertemuan dengan Allah itu apa Pak? Al-maut, betul kan? Kematian kan? Makanya kalau orang-orang yang meninggal dunia itu dalam bahasa kita telah kembali ke rahmatullah, telah kembali ke haribaan Allah. Supaya menjaga supaya matinya baik, telah meninggal dengan tenang. Kan ada dulu iklan di koran, telah meninggal dengan tenang. Ya tidak mungkin lah Pak terus ditulis telah meninggal dengan kejet-kejet, kan tidak mungkin. Telah meninggal dunia dengan mendelik, kan tidak mungkin. Walaupun dengan kejet-kejet dan mendelik tetap diomongin telah meninggal dengan tenang. Jadi misi pertemuan Allah ini misi terbesar. Dan kita secara langsung tidak bisa seperti Rasulullah. Kita ini kan pertemuan kepada Allah itu kan hanya 3. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, bahwa Allah pernah memanggil manusia itu dengan 3 panggilan. Pertama adalah panggilan sholat. Ini panggilan Allah, diwakili muadzin. Jadi dulu ada istilah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diminta oleh Allah untuk memanggil semuanya, wa'adzin finnasi bil hajj. Yang kedua, panggilan Allah untuk menunaikan haji dan umrah. Yang ketiga adalah panggilan Allah dan kita mati dengan kematian. Panggilan Allah sholat, panggilan Allah haji dan umrah, panggilan Allah meninggal dunia. Kita sudah berapa panggilan yang sudah dipenuhi Bapak Ibu? Sholat sudah nggih? Umrah haji sampun nggih? Tinggal berapa? Tinggal 1. Saya menjawab tinggal 1 dia. Gue nak jawab, gue paling mati temenan. Tidak ada. Itu panggilan Allah. Dan ini panggilan bertemu secara langsung. Al-Bukhari meriwayatkan, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika peristiwa Mi'raj itu Rasulullah SAW benar-benar bertemu dengan Allah. Karena Rasulullah bertemu dengan Allah, maka semuanya dipersiapkan. Ini Allah zat yang maha suci. Maka berangkat bertemu dengan Allah harus dalam kondisi suci, lahir suci batin. Makanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang berangkat, beliau melaksanakan mandi dan wudhu dengan air Zam-Zam. Mandi dan wudhu. Mandi itu konteksnya sunnah, wudhu itu konteksnya wajib. Karena menghadap Allah itu kalau dalam istilah sholat,
Sholat itu mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Suci lahir, suci batin. Lahirnya harus suci. Maaf Bapak Ibu, ini kan sederhana, konsep ini sederhana, tapi prinsip. Coba panjenengan sekarang menghadap Allah dalam sholat, kemudian mempersiapkan dohir, mandi dan wudhu. Saya mau tanya, beda nggak orang sholat mandi dulu atau tidak mandi? Beda Bapak. Nyenengan atus diisi kali boten atus beda sampai. Apalagi orang itu yang mempersiapkan diri Pak. Biasanya orang itu kalau identik persiapan itu selalu sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena itu awal sholat. Orang yang siap sholat maka dia akan sukses sholat. Maaf, banyak orang yang bisa sholat tapi tidak siap sholat. Padahal persiapan sholat itu menempati 99% suksesnya sholat. Orang yang siap sholat Pak, sekarang adzan subuhnya jam 4:04, setengah 3, jam 3 dia bangun. Dia mandi dulu. Ada survei membuktikan bahwa orang yang mandi jam 3 sebelum subuh itu mandi sehat dan dapat memperpanjang umur. Diamalkan mulai besok. Air yang pertama kali disentuh itu Pak, air yang paling barokah. Makanya di rumah saya itu ketika yakin dengan begini, pokoknya air di bak mandi kita atau di sumur kita, yang pertama kali menyentuh air itu yang paling barokah, itu air obat juga. Makanya saya sama istri sama anak-anak rebutan. Tadi jam 2:30 nyambung jeding lah. Jam 3 dia mandi seger Bapak Ibu, sabunnya wangi, samponya wangi, pasta gigi wangi, dari baju yang terbaik di lemari, si Abu Kapur baru wangi Pak, mari disetrika bersih. Kemudian dia datang berjalan kaki menuju masjid ikut sunnahnya, karena waktunya masih panjang, jalannya pelan-pelan ke masjid sambil wiridan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sampai di masjid ternyata belum adzan subuh, bisa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid selesai, belum adzan subuh, bisa sholat mutlak, bisa sholat taubat, bisa sholat hajat. Ternyata belum adzan juga, masih bisa baca Quran. Setelah adzan subuh, dia bisa qobliyah subuh atau sholat fajar. Kemudian pada saat qomat, dia siap, badannya seger, hatinya sudah siap. Ini Pak sholat sukses. Nah ini ada orang Bapak Ibu bangun tidur subuh, barengan dia qomat. Allahu Akbar jare sing lanang. Ayo mah, cepetan mah, wis qomat mah. Kowe ngudradap-dradap gak kok beratus. Mek raut tok, gak sikatan. Ya bayangkan ababe napa niku. Karena dia qomat, dia buru-buru, dia lari menuju masjid, Pak. Sampai di masjid gak sempat tahiyatul masjid, gak sempat sholat fajar, karena sudah imam sudah baca Fatihah, langsung nyambung Allahu Akbar, karena jalannya cepat, menggos-menggos Pak. Kabiro, walhamdulillahi kabiro. Padahal apa kedua ada malaikat itu biji nyatet gitu, ya Allah tuh apa bu, malaikat itu. Ini namanya sholat gagal. Jadi 99% semua persoalan ibadah tergantung persiapan. Dan ada orang itu kemudian asal-asalan sholatnya Bapak. Asal-asalan. Saya sendiri sholat itu tidak berani Pak, jujur saja. Selalu pakai baju yang polos. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan itu, apalagi jamaah. Karena kalau nggak polos itu pasti mengganggu belakangnya. Ibu-ibu juga sama Bu, kalau pakai mukena yang polos saja Bu. Hitam polos boleh, putih polos boleh. Cementang-mentang sama doa akeh itu mukena sing motifnya macam-macam. Ada yang motifnya itu burung cendrawasih. Kasihan belakang jenengan. Yakin mengganggu itu. Apalagi terus bahannya bagus. Mirip-mirip sutra gitu halus, motifnya luar biasa. Baru takbiratul ihram yang belakang harus mikir, Allahu Akbar. Ketokane lah mau kena. Kira-kira piro kene. Bisa dicicil kagak iku. Dosa sampean. Apalagi motifnya itu burung cendrawasih, buntute ngelewer mengisor ngeten.
Jadi sing guri pas Allahu Akbar sami Allah kata motif ya Allah dawane butute. Biasanya hari raya itu misinya kan untuk hari raya di samping itu pamer mukena. Padahal dorong lunas ya mukena. Allahu Akbar. Persiapkan. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, jangan main-main dengan urusan persiapan ini. Kita ini punya masjid bagus, ber-AC, karpetnya empuk, imamnya enak-enak, saya tahu di sini. Dan ada juga orang yang memilih sholat di rumah, aneh kan? Padahal dia harus bertemu Allah, sholat itu ketemu Allah. Dan tempat terbaik untuk janjian ketemu di masjid. Sebagaimana kalau kita ada teman dari luar kota pengen ketemu kita, kalau teman kita itu terhormat, pasti kita carikan tempat janjian yang terbaik. Kapan ada teman Jakarta datang, Mas pengen ketemu, oke, nanti menjadi restoran ini ya, kita ngobrol. Tidak mungkin Pak, saya ada teman baik, terhormat, kita temui di mana? Di warkop. Ada warung kopi, akil bisa. Kita ini ketemu Allah, pantaslah kalau kita janjian ketemu Allah di tempat mulia ini. Waduh, sujudnya enak, imamnya enak, semua stop pokoknya. Kadang-kadang kita memaksakan diri sholat di rumah, padahal rumahnya itu sempit Bapak Ibu. Kecil rumahnya, wes sempit, peteng bisa, sumuk bisa. Dan bikin musola itu di belakang jejer jeding sampai gudang. Jadi baunya mesin Bapak Ibu. 2x2 ukurannya. Terus dulu tiga sampiran bisa. Semuanya disampir ono tudung, ono daster, sarung, wah bisa katok-katok bisa disampir ono. Jadi pas takbiratul itu bercanda, Allah ya Allah pikir. Loh, kita ini ketemu Allah loh Pak. Ini masjid ini luar biasa Bapak Ibu. Manfaatkan. Dan mohon maaf saya berkali-kali ditanya oleh ibu-ibu, Pak Ustadz, kan bukankah tempat terbaik sholatnya perempuan itu di rumah? Kata siapa? Kata Rasulullah, iya. Karena ketika Rasulullah mengucapkan seperti itu, kondisi masjidnya belum aman bagi perempuan. Perempuan keluar rumah itu fitnah, gelap. Dan dulu ketika orang perempuan keluar dari rumah menuju masjid, itu banyak laki-laki iseng yang menggoda. Tapi kalau sudah di daerah sini Bapak Ibu, di Jogja ini aman. Apalagi Anda berangkat dengan suami, Anda berangkat dengan anak, Anda berangkat dengan tetangga, apalagi besok Ramadan, makmurkan masjid. Jadi sekarang posisi laki-laki dan perempuan untuk kondisi sekarang ini sama. Kemarin saya kajian di Al-Falah itu, pengajian Muslimah Al-Falah, Masjid Al-Falah. Saya menjelaskan seperti ini, protes dia. Maaf Pak Ustadz, saya tetap melaksanakan sholat di rumah, tidak di masjid. Loh itu kan pengajian sekarang di masjid. Kan pengajian Pak Ustadz, bukan sholat. Loh tuh, kok ada umat koyong ini. Anda pengajiannya di masjid, sholatnya di rumah. Ya sama saja Bu. Tidak. Ada hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, wahai suami jangan kau larang istri-istrimu datang ke masjid. Bu, coba di sholat negeri kalian ke masjid. Masjid Bapak Ibu. Dan di masjid itu sholat berjamaah Pak. Sholat jamaah itu sholat paket. Satu di antara orang jamaah diterima sama Allah, yang lain diterima. Mulai enak Pak. Misalkan di At-Taqwa ini ada orang 100 berjamaah, satu orang yang ikhlas, satu yang khusyuk, semuanya katut khusyuk kayak dia. Adik sampai ngelamun yo maman sampai melo imami takbir, melo takbir, rukuk melo rukuk. Sing bingung lah imami. Imam ini berat imam ini. Makanya jangan pernah mengatakan kalau sholat khusyuk itu sholat yang mengosongkan pikiran, itu salah besar. Kalau mengosongkan pikiran dan mungkin bahwa imam ini justru mikir imam ini. Kalau sholat jahri, maghrib, isya sama subuh mikir ayati. Ini sholat duhur biasa mikir rokaati. Jadi jangan dikira orang imam sholat asar, sholat duhur kemudian dia lama itu khusyuk, bukan khusyuk itu ngiling-ngiling rokaati. Iki oleh terlupa apa aku mau. Oh itu khusyuk lah, tuh nggak ditahu pokoknya. Nggak mikir. Makanya
imam itu dianjurkan yang masih muda. Apalagi sholat jahar Bapak Ibu. Dicarikan imam yang masih muda. Karena Rasulullah mengatakan bahwa standar untuk menjadi imam yang pertama adalah aqra'uhum kitab, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalan ayatnya. Kalau ada dua yang sama, diambil yang paling banyak hafal hadisnya. Kalau ada dua yang sama, diambil yang paling paham fikihnya. Kalau dua orang sama, baru yang paling tua umurnya. Jadi tua itu kategori terakhir Pak. Jadi mohon maaf, sing tua-tua ngalah, gak usah ngimami. Suaranya wis serak-serak, nanti nafasnya mundak Bapak Ibu. Ya, enggak pun. Jadi sementara yang sepuh mundur, yang muda-muda ngimami Bapak Ibu. Kalau yang sepuh tetap ingin ngimami ya dikasih sholat asar sama zuhur aja. Kalau masih kurang tambahin sholat jenazah. Biar ingat mati Bapak Ibu. Sholat jamaah ini kan sholat syiar. Karena itu yang diperlukan ramainya. Semakin ramai masjid itu jamaah, semakin barokah masjid. Jangan pakai logika sholat sunnah Bapak Ibu. Kalau sholat sunnah itu urusan kita sama Allah. Makanya kalau tahajud silakan di rumah, sholat sunnah silakan di rumah. Tapi kalau wajib, ayo ke masjid. Dan kalau imamnya enak Bapak Ibu, mesti kompak jamaahnya. Baca Fatihahnya enak, waladdallin, amin, enak. Karena aminnya makmum itu tergantung dolimnya imam. Kalau dolimnya enak, aminnya enak. Dan orang itu melihat bersatunya orang Islam pada saat sholat jamaah. Di saat dia amin, kayak Masjidil Haram itu amin. Tapi nek wis tuwek Pak, gak enak amin. Karena tidak nutut nafasnya itu Pak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan nutut ini loh, kan nutut sana. Jadi jamaahnya begini. Ikut Bapak Ibu. Sama nggak percaya ini orang sepuh teman. Lamelo sampai. Ya Allah. Dan imam ini kan dipilih sebagai pemimpin dan harus dicintai oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Dalam fikih itu Bapak Ibu, separuh jamaah lebih satu gak suka sama imamnya, batal sholat. Makanya kalau ada jamaah 100 di sini, 51 senang sama imamnya, sah. Separuh lebih gak senang, gak sah. Lu apa ada makmum gak senang sama imam? Ada Pak, kenapa? Imamnya hobi utang gak nyaur. Ada yang diutangi makmumnya bisa. Kalau sudah diputuskan jadi imam, maka semua harus taat Pak. Keputusan bersama. Jangan mentang-mentang dia masih muda atau status sosialnya lebih rendah dari kita, nggak taat. Jangan, harus taat. Kadang-kadang ada yang nggak mau taat Pak. Mentang-mentang imamnya itu mantunya sendiri. Sudah takbir, nggak mau takbir nih. Ditegur sama kawannya, Pak, kenapa gak takbir? Imam mantuku dewi. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Dan imam ini juga tanggung jawabnya besar. Harus tahu kondisi jamaahnya. Rasulullah SAW kalau kita baca dalam fikih imamah itu, tidak pernah Rasulullah itu membaca surat yang panjang kecuali salat subuh. Maghribnya itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Isanya paling panjang surat Idzas Sama'un Fatarat sama Idzas Sama'un Syaqqat, atau Idzas Syamsu Kuwirat sama Idzas Sama'un Fatarat. Itu paling panjang. Jadi tidak ada ceritanya Bapak Ibu ada perintah surat panjang-panjang itu tidak bisa. Yang paling bagus surat pendek-pendek. Kuliah kulu. Kadang-kadang permintaan jamaah Pak Ustaz, kuliahnya tak usah dibaca kulunya aja. Jadi dua-duanya kulu. Ada lagi request Ustaz kulunya disingkat aja. Jadi kulu 4 ayat itu dipakai 2 ayat yang pertama, 2 ayat yang kedua. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Barang siapa seorang imam yang membaca seperti itu, yakin dia dicintai makmum. Allah sama Pak. Jalur
fatih banyak-banyak Pak Ustaz. Enggak. Kita belum bisa menerima itu, Pak. Motivasi kita sholat berjamaah di masjid justru harus meringankan rakaatnya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif." Apabila kalian menjadi imam di antara manusia, ringankan sholat kalian. Ringankan bacaannya, ringankan gerakannya. Jangan lama-lama, Pak. Tumaknina itu tidak boleh lama-lama. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, standar juga. Terlalu cepat pun jangan, seperti yang 7 menit terawih 20 rakaat. Allahu Akbar, Allah sami'allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ada yang pingsan jamaahnya, ibu-ibu usia 85 tahun dan akhirnya meninggal dunia di masjid. Imamnya ditangkap polisi. Akhirnya masuk koran, telah ditangkap polisi seorang imam masjid karena membunuh jamaah. Kenapa bisa membunuh? Terawih kecepatan. Standar Bapak Ibu. Dan apalagi nanti kalau sudah Ramadan, ketika sholat maghrib, imam wajib singkat bacaannya dan cepat rakaatnya. Kenapa? Karena yang ikut sholat itu belum buka puasa, baru takjil. Masya Allah. Apalagi kadang-kadang At-Taqwa ini mengadakan acara buka puasa bersama. Ada yang ngirim kolak, kolaknya mangkoknya besar, isinya macam-macam pisang, ada walu, ada ketela, kayak kacang hijau bisa. Dan maghrib dimakan separuh, ternyata sudah komat, kolaknya datang belakang. Ikut jamaah Pak. Ternyata Masya Allah imamnya baca surat Yasin. Yasin wal Quran, yakin semuanya gelisah ya Allah. Kau nak kalian separuh ini. Iki kedawan Yasin dintekno kabeh bededeg kolak iki ya Allah, ya apa kolak iki. Dadi sak masjid iku pikirane kolak kabeh. Niki sing dosa imam ngene. Ternyata dia pandai juga Pak. Yasin hanya 2 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah, alhamdulillah. Oleh aman. Bapak Ibu, dan imam ini kan dipilih secara demokrasi. Kalau sudah dipilih, maka kita harus taat kepada imam. Jadi bingkai sholat jamaah itu kan sama dengan orang hidup berdemokrasi sebenarnya. Tapi yang namanya imam, mungkin ada yang imam itu kan salah, apa namanya manusia biasa. Cuma ada solusi dalam fikih itu salah. Ada yang disebut salahnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau saya salah ringan itu salah bacaan saja. Misalkan harokat kasroh dibaca dhammah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah Pak, mestinya kan lailatul. Itu cukup diingatkan makmum yang belakang. Tapi yang sempurna. Inna anzalnahu fi lailatul. Satu kalimat Pak. Jangan ujungnya saja. Inna anzalnahu fi lailatul til. Imam gak terima tul. Jadi sebenarnya til terus. Itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah ikut-ikut. Itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Itu kesalahan ringan. Makanya ada seorang pemimpin itu salah, tapi salah ringan Pak. Ya dimaklumi loh manusia biasa. Dulu kami ketemuan seorang profesor, doktor, kiai haji, pakar dan guru besar tafsir dari Jakarta. Ada acara ceramah di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kami waktu itu yang piket ngimami. Nah karena beliau ini guru besar tafsir, ya kami persilakan untuk ngimami Pak. Penghormatan. Beliau mau. Saya kira seorang pakar Quran itu semua biasa ngimami, ternyata tidak. Tidak semua profesor, doktor, pakar tafsir itu bisa ngimami. Karena ngimami ini beda dengan ceramah. Tingkat kesulitannya lebih sulit ngimami daripada ceramah. Saya pelaku dua-duanya. Nek ceramah ini salah Pak, paling saya mengguyu Pak. Ayo sama wanita, imam salah sama mengguyu. Batal.
Akhirnya beliau ini ngimami Isak pakai surat yang paling dihafal oleh makmum, surat Al-Hasyr yang ada kalimat Asmaul Husnanya itu Pak. Itu keliru semua. Padahal banyak yang hafal itu loh Pak. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Bulat. As-salamul mu'minul muhaiminul mu'minul muhaimin. Muhaiminul mu'minul muhaimin. Mu'minul. Oh bingung, di sana mengatakan mukmin, di sana muhaimin, mukmin, muhaimin apa bingung profesornya. Nah karena bingung dioper surat Pak, boleh nggak batal? Tapi ngopernya dia salah, ngopernya al-kafirun, bulat lagi. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma wa la antum wa la ana wa la antum wa la ana wa la antum. Bingung profesornya, nggak lurus. Akhirnya terakhir qul huwallahu ahad, baru selesai. Ya mau qul huwallahu prof daripada ini. Tapi nggak batal Bapak Ibu. Oh baca Fatihah saja nggak batal, boleh. Nggak baca surat itu boleh. Makanya ada satu masjid di daerah Surabaya Barat itu saya pernah ke sana Pak. Kalau terawih itu saya tanya, ini terawihnya pakai apa Pak? Pakai Quran Pak. Waduh, nanti lama. Oh cepat Pak. Ternyata ujung-ujungnya saja Bapak Ibu. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Doanya Tasin Allahu Akbar. Qaf ya ain shad Allahu Akbar. Ada yang satu huruf Nun Allahu Akbar. Gimana nanti saya usul Pak Takmir terawih khusus di Al-Fatihah pakai Quran begitu itu. Ya Allah. Ada kesalahan sedang Pak. Namanya kesalahan mungkin kurang rakaatnya atau lupa rakaatnya atau ragu-ragu rakaatnya. Itu pun masih sah. Solusinya ada sujud sahwi, yaitu sebelum salam sujud 2 kali yang dibaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Misalkan imam yang 4 rakaat zuhur atau asar, waktunya rakaat kedua mestinya tahiyat awal, dia langsung bangkit Allahu Akbar, maka makmum laki-laki harus mengingatkan dia dengan ucapan subhanallah 1 kali. Kalau makmum sudah terlanjur naik jejak begini Bapak Ibu, dia tidak perlu turun, lanjutkan sholatnya. Tapi nanti wajib sujud syahwi. Tapi kalau makmum di tengah-tengah begini, Allah tak subhanallah mandek suwi, bingung imam, aku salah apa ini? Dia batin sih. Nah kemudian dia sadar langsung sujud lagi, maka dia tidak perlu sujud syahwi. Nah Bapak Ibu yang mengingatkan Pak, jangan diulang-ulang mengingatkannya, bingung iman. Sekali saja. Kalau dia nurut kembali tidak perlu sujud sahwi. Kalau dia naik sampai sempurna berdirinya, dia sujud sahwi. Misalnya tahiyat awal berdiri, Allah langsung berdiri. Makmumin subhanallah, gak direket terus. Subhanallah, subhanallah. Simburi, woi, subhanallah, woi. Oh, ini bisa dioper. Sudah. Atau kurang rakaat Pak. Itu kasus terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar. Nabi imami sholat asar. Di belakang ada sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada di situ. Tapi Nabi sholat asar waktu itu hanya 3 rakaat, langsung salam. Tak ada satupun sahabat yang mengingatkan. Takut Pak. Sudah, setelah itu salam, Nabi zikir, baru banyak orang kasak usul. Sholatnya kurang, kok tak dalam ini, ya aku kecil lah. Kok pas peraturan ini dirubah, asalnya gak diterlalu, bingung kan. Nabi dengar, ada apa? Maaf Nabi, tadi Nabi itu sholat asar hanya 3 rakaat. Loh iya? Iya. Kenapa gak diingatkan? Kami takut Nabi, jangan-jangan ada wahyu turun, sholat asar ditukar maghrib. Jadi maghribnya 4, asarnya 3. Tidak ada wahyu turun sama sekali. Aku salah, aku lupa, dan aku kurang. Kalau begitu sekarang kita sholat nambah, as-sholatul jami'ah, niatkan sholat untuk ziyadah rakaat. Nambah 1 rakaat.
Tapi akhirnya sebelum salam sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Itu khusus yang masih ada di masjid, diajak ulang nambah 1 rakaat. Yang sudah berangkat ke Wonokromo jangan ditelepon Bapak Ibu. Andane ojo krono, mau balik apa rasa rakaat iki? Ngawur ae tetep Wonokromo, go penumpang iki opo saja salat penumpang ini. Ya sudah jalan silahkan dimakfu. Yang masuk di masjid tambah 1. Itu namanya solusi dalam sholat jamaah. Nah, ketika ada salah fatal Bapak Ibu, ketika imamnya kentut, imam kentut tidak ada ampun lagi. Ini kesalahan yang fatal dan harus lengser dari jabatan imam. Padahal sholatnya kurang 1 rakaat. Gimana solusinya Pak? Solusinya imamnya harus menghadap ke arah makmum dan mempersilahkan makmum yang di belakangnya itu untuk menggantikan dirinya. Caranya bagaimana? Dengan isyarah tanpa ucapan, hanya gerakan. Ini harus paham Pak. Ketika dia disret, ini baik gak paham. Menengah. Akhirnya dia ambil fasilitas kedua pakai suara. Nah kalau sudah begitu ya berhasil yang ketika pakai suara Pak, aku ngentut ganten ono. Terus putih caranya lah. Bapak Ibu ini kasus banyak terjadi Pak. Makanya saya sampaikan, makmum yang di belakang imam itu harus paham gitu. Karena dia diproyeksikan untuk menggantikan imam. Kok malah jagongan ini? Ada imamnya nggak ngerti Pak. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau ngentutnya itu sujud? Allah Pak. Itu caranya nganteni sing mburi kuwi napa Ustaz? Napa diawe ambek babi sikil? Nah, ora sampeyan. Ini ada aturan mainnya, Pak. Ada lagi namanya enggak ngerti, Pak. Ngentut pas sujud, ditinggal aja makmum. Cukup. Tadi makmum tadi, lah mati kan, Bang. Loh. Ya Allah. Caranya kalau sujud, dia harus berdiri Pak. Jadi pergantian makmum dan imam itu harus berdiri. Gak boleh, walaupun dia rukuk, walaupun sujud tetap harus. Itu. Nah ini misi yang kedua. Nah misi yang ketiga untuk umatnya Rasulullah. Apa? Sholat di dalam tujuannya yaitu membangun karakter. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya mau tanya Bapak Ibu. Salat khusyuk ya, banyak orang salat khusyuk, kepingin khusyuk dan kemudian sampai dibelani pelatihan salat khusyuk, bayar 5 juta rong dino nang hotel. Setelah bayar 5 juta di hotel, pulang ditanya temannya, Mas dari mana pelatihan salat khusyuk? Berapa hari? 2 hari. Bayar berapa? 5 juta. Iya hasilnya Mas. Pancet. Ibu bapak, salat khusyuk itu bukan kita yang membangun. Salat khusyuk itu Allah yang mengasihi kita. Jadi salat khusyuk itu syaratnya 2. Awal waktu berjamaah di masjid. Anda kalau sudah ini Pak, awal waktu jamaah di masjid itu pasti khusyuk, sudah. Dan itu sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik. Terus terang Pak Ustadz, saya ini nggak pernah ke masjid Pak Ustadz, karena di masjid itu ramai. Ya udah sampai masjid sepi, kuburan kan. Bapak Ibu, nilai khusyuk itu Allah yang ngasih, karena kerja keras kita. Sholat awal waktu jamaah di masjid sudah, itu sholat yang paling khusyuk. Tidak ada tingkatan level sholat melebihi itu. Kan ada ketika kita belajar sholat dikasih orang bahwa orang itu perhatian kepada Allah itu bisa dengan sholat. Ada orang yang disebut nomor 5 ini Pak Bu, namanya
tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ini orang yang paling bejat. Tahu dia wajib sholat tapi dia tinggalkan sholat, sengaja pun. Na'udzubillah min dzalik. Di atasnya nomor 4, ada orang itu sholat yang bolong-bolong. Sholatnya nggak cakep 5 waktu, dipilih dok 2, maghrib sampai zuhur. Kenapa maghrib? Karena gak enak tonggo. Kenapa zuhur di kantor? Gak enak konco. Wis. Tapi orang seperti ini kadang-kadang saya ngeles dok. Mas, kenapa sholatnya kok gak cakep? Ya sih lumayan, tidak gak sholat belas. Nomor 3, ada sholat itu yang di akhir waktu. Sholatnya mesti di akhir waktu. Zuhur itu 5 menit menjelang asar baru sholat zuhur. Asar 5 menit menjelang maghrib baru asar. Soalnya digabung-gabung. Zuhur gabung asar. Padahal nggak safar, nggak pergi di maghrib gabung isya. Sing parane subuh gabung duha. Mesti setengah pintu terus. Karena dia salah masalah waktu sholat. Dikiranya dia itu kalau sholat habis waktu adalah ketika datang sholat berikutnya. Padahal bukan Bapak. Ada 3 sholat itu yang habis waktu ketika datang sholat setelahnya. Yang 2 enggak. Contohnya zuhur itu habis waktu ketika asar datang. Asar habis waktu ketika maghrib datang. Maghrib habis waktu ketika isya datang. Tapi jangan dibilang kalau isya habis waktu ketika subuh datang. Enggak. Apalagi subuh habis waktu ketika zuhur datang. Mulai jam 7:30 terus subuh nih. Orang itu kalau sudah isya Bapak Ibu itu batasnya tengah malam. Jam 1 itu selesai isya. Karena setelah itu ada waktu tahajud. Kalau isya makruh di waktu itu. Boleh tapi makruh. Hindari. Apalagi alasan nanti saya isya tak gabung tahajud. Tidak ada isya gabung tahajud itu. Isya sholat malam, tahajud sholat dini hari. Nah subuh itu waktunya hanya 1 jam 1/4 Pak. Jadi kalau sekarang subuhnya jam 4:15, maka syuruk atau habisnya waktu subuh itu 5:30. Kalau jenengan sholat subuh jam 6 itu bukan sholat subuh, ada namanya qadha. Niatnya bukan adaan tapi qadhaan. Tapi kalau 7:30 bukan qadha lagi, Pak, itu kawanan. Usolli fardhu subhi raka'ataini kawanan lillahi ta'ala. Ada lagi sholat awal waktu nomor 2. Sholat awal waktu itu artinya sholat yang tidak sampai lebih setengah jam dari masuk waktunya. Tapi ada lagi orang yang sholat rindu waktu. Ini sholatnya orang mukmin yang dicintai Allah. Zuhur jam 11:30, jam 11 sudah ada di masjid. Nopo ngerisi karpet. Ya enggak, iktikaf lah. Dan ini biasa dilakukan kapan Pak? Saat umroh, saat haji bisa Pak. Waktu di Madinah subuh jam 4, jam 3 berangkat, zuhur jam 12, jam 10 berangkat. Para mulai nang Surabaya, umat. Jadi ada orang yang mengira bahwa sholat itu sama, nggak sama Bapak. Nggak sama orang yang awal waktu dengan tengah waktu, nggak sama dengan orang tengah waktu dengan akhir waktu. Jamaah pun demikian, nggak sama orang sop pertama, sop kedua, beda Bapak. Dan itu yang menentukan untuk pembangunan karakter. Sampai hari ini Bapak Ibu, kalau saya bilang ke istri, misalnya mau sambang anak ke pondok di Malang sana, Mi, besok berangkat jam 7 ya, siap. Biasanya jam 7 Bapak Ibu, setengah 7 saya sudah di mobil. Istri saya, loh Bang, cari jam itu sampai ini. Setengah 7 kalau harus mobil. Mungkin kebiasaan saya ngimami sholat. Dilatih untuk itu. Imam sholat itu harus hadir sebelum waktunya. Apalagi muadzin, tambah berat itu muadzin tugasnya. Lebih berat muadzin daripada imam. Jadi membangun karakter disiplin. Orang yang berjamaah itu orang yang menghargai waktu itu. Dan saya yakin orang-orang yang ahli jamaah di masjid, karena orang jamaah di masjid itu Bapak Ibu, itu pasti awal waktu. Salat subuh dari adzan itu paling 15 menit, 20 menit Pak, komat sudah. Salat zuhur 10 menit, ada yang salat maghrib 7 menit. Dan kalau kita dilatih setiap saat, setiap waktu seperti itu, yakin disiplin. Janjian itu mesti ngawiti kan. Kalau telat
telat itu karena udzur syar'i, mungkin karena macet, karena sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lain mesti tepat waktu. Ini yang pertama. Karakter disiplin dibangun dalam sholat. Makanya orang yang sholat kelihatannya sholatnya bagus, tapi hidupnya suka molor, hidupnya suka waktunya itu gak karu-karuan, maka sholatnya belum bisa membangun karakternya. Belum bisa, Bapak. Ini satu. Yang kedua tentang tawadhu, rendah hati. Bagaimana ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini tangan fokus Bapak Ibu, hadwa mankibahi, ujung jari harus lurus dengan pundak. Itu Rasulullah. Sifat salatnya Rasulullah. Mau ujung jari telunjuk boleh, ujung jari manis juga boleh, jempol juga boleh. Ini harus menghadap ke arah kiblat. Ini disepakati semua mazhab. Yang tidak sepakat itu ketika bersedekap. Kalau jumhur dia menempelkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri seperti ini. Tapi ada juga yang sebagian begini Bapak Ibu. Ada yang sebagian di atas dada. Ada yang sebagian di perut. Ada sebagian di bawah perut. Itu biasanya loro ini Bapak Ibu. Ada dan mereka punya dalil sendiri-sendiri. Saya kira tidak prinsip itu Bapak Ibu. Mau senang bodosan kelung ini, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi menjadi pelajaran. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, maaf pandangan wajah kita kemana? Halo, pandangan wajah kita kemana? Nang kegeringan begini? Tidak Bapak. Pandangan mata kita ke arah tempat sujud. Dan tempat sujud itu apa? Tanah. Dan tanah itu apa? Asal kejadian kita dari tanah. Orang yang hidupnya selalu melihat tanah itu namanya orang tawadhu, Bapak. Jadi maaf ya saya praktek. Orang itu kalau jalan sering melihat tanah begini itu namanya orang tawadhu. Tapi tidak semua orang melihat tanah itu tawadhu. Kadang-kadang boleh duwe hilang. Kita diingatkan dengan tanah. Coba ada surah 35 surah Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kamu dari tanah. Itu warning loh. Bahwa kamu ini diciptakan dari bahan baku tanah. Dan tanah itu ada dua dalam Al-Quran. Ada turab, ada tin. Kadang-kadang min tin. Apa bedanya? Kalau turab itu karena tanah kesep. Kalau tin itu kan tanah licin. Jadi bahan baku kita ada kalanya tanah kesep, tanah licin, Mbak. Makanya ada orang yang konsisten, ada yang istiqomah, ada yang kontinu, ada yang punya prinsip itu dari tanah turab keset tadi. Yang licin, pelin-pelan, mencela-mencele, kadang api, kadang elek, kadang sholat, kadang enggak. Kadang-kadang paginya baik, sorenya juga jelek, kadang-kadang ketok nang masjid, malam-malam gak ketok mana. Itu dari tanah licin tadi. Ada lagi al-ard. Ard itu bumi, itu juga tanah. Dari kata raqdo, ridho. Makanya tanah itu selalu rela. Manusia yang mulia itu manusia yang rela. Coba lihat tanah, diinjak rela, diludahi rela, dibuang sampah di atasnya rela. Tapi semakin dia rela, harga tanah semakin hari semakin naik. Hari ini tidak ada barang yang tiap tahun itu tambah mahal ya, kecuali tanah itu. Makanya semakin orang ikhlas dan rela hidupnya, difitnah rela, dibully rela, dihina rela, maka derajatnya diangkat sama Allah. Tenang ya. Loh Bapak Ibu, kok ada orang itu tukaran terus, berkelahi terus, yang mungkin terbuat dari tanah sengketa, termasuknya juga menakut-nakuti orang, itu terbuat dari tanah kuburan. Enggak, yang kedua ini bukan itu. Makanya kita melihat tanah. Kita mengucapkan Allah Maha Besar, maka kita konsentrasi ke tempat sujud. Ada doanya sebenarnya. Pada saat kita berjalan melihat tanah itu kan ada doa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku diciptakan, kepada tanah aku dikembalikan, dan dari tanah pula aku dibangkitkan. Setiap kata-kata itu terus, gak ada sombong Bapak. Ya ada sombong. Dari tanah aku diciptakan, ke tanah aku dikembalikan, dari tanah aku dibangkitkan. Kalau bahasa Qurannya minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Disiplin, tidak sombong. Yang ketiga, membangun sifat kasih sayang, Bapak. Doanya Rabbi ufirli warhamni. Ya Allah, sayangi aku ya Allah. Bapak Ibu tahu ketika minta disayang apa? Allah kepingin kita jadi manusia penyayang. Maka doa kita itu tidak hanya sekedar permintaan, Pak, tapi itu spirit. Nah sekarang bagaimana kita minta disayang Allah, tapi hari-harinya ke istrinya nggak sayang, ke anaknya nggak sayang, ke tetangganya nggak sayang. Ini kan muntaber namanya, Pak. Munafik tapi berhasil. Nggak nyambung, Pak. Kalau kita minta warhamni, Allah sayangi aku, ke keluarganya sayang, ke umatnya sayang, ke orang tua sayang. Dan sayang inilah yang menjadi spirit terbesar dalam kehidupan. Sampai ada istilah bahwa agama Islam ini rahmatan lil alamin. Tadi diskusi dengan Ibu Gubernur ya masalah ini, Pak. Membangun kasih sayang, membangun peradaban itu membangun kasih sayang. Dan kasih sayang tidak hanya berlaku untuk manusia, tapi berlaku untuk manusia semuanya, makhluk hidup, tumbuhan, binatang. Ada kata-kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang kepada kamu. Bapak pernah mendengar cerita perang Mu'tah, perang terbesar dalam era Islam, tapi Nabi gak ikut. Saya tidak hanya membaca ceritanya, saya datang ke tempatnya kemarin di Syam sana, di Yordan sebelah selatan. Itu korbannya adalah Zaid bin Harisah meninggal dunia. Ja'far bin Abi Thalib wafat juga, malah tubuhnya terpotong jadi dua, tangannya juga terpotong. Dia dijuluki Toyyar, dua sayap langsung masuk surga. Yang ketiga adalah Abdullah bin Ruwahah, dimakamkan di Yordania mereka. Pada saat Rasulullah melepas pasukan kaum muslimin, dan jumlahnya 3.000 orang, melawan orang Bizantium, berapa? 200.000 orang menang. Terakhir panglimanya Khalid bin Walid. Apa pesan Rasulullah? Wahai kaum muslimin, berperanglah kalian karena Allah. Jangan ada tendensi apapun. Satu, taatlah kalian kepada pemimpin, jangan membelot dari barisan. Yang ketiga, jangan menyakiti orang tua, jangan menyakiti perempuan, jangan menyakiti anak, jangan menangkap pendeta, jangan merobohkan tanaman, jangan merobohkan biara. Itu pesan-pesan kasih sayang semua, Bapak Ibu. Rahmatan lil alamin. Makanya orangnya ahli sholat pasti jiwa sayangnya luar biasa. Bapak Ibu, ada kasus, ada orang sholat jamaah seperti ini, tiba-tiba ada suara tolong, ada orang naik motor jatuh misalnya. Apa yang Anda lakukan? Tengah-tengah sholat Anda lanjutkan sholat itu? Tidak, Bapak Ibu. Wajib nolong. Dan menolong seperti itu di dalam fikih tidak membatalkan sholat. Selama kita tidak batal, langsung ditolongi, kemudian balik lagi sholat, tidak usah mengulang, tinggal melanjutkan rakaat. Dan urusan menolong seperti itu jangan tanya agamanya apa, jangan, Pak. Kalau dia butuh pertolongan, jangankan manusia, kucing tolong. Sudah kejat-kejat sama takonnya ngomongnya bosnya. Agamanya apa ya, Pak? Wah, wis kejat-kejat ini. Saya Islam, Pak. Saya takoni mana? Islam Muhammadiyah apa NU sampean? Wis kejat-kejat ini. Saya NU, Pak. NU PKB PP3 sampean. Lah, kejat-kejat ini. Saya PKB, Pak. Gus Dur Muhaimin sekali lah. Mati. Tidak bisa begitu. Maka prinsip sifat orang beriman itu warhamni. Ya Allah, sayangi aku. Orang sholat pasti punya jiwa penolong. Orang sholat pasti punya empati sosial. Orang sholat gak kena anak bertonggo, gak kena anak konco. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mementingkan orang lain walaupun dirinya butuh. Luar biasa. Waghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Orang yang minta diampuni dosanya, Pak, mestinya dia juga punya jiwa pengampun, jiwa pemaaf. Gak mangkelan, gak dendaman, gak pernah benci sama orang. Masya Allah. Wajibulni, ya Allah cukupi aku. Minta dicukupi sama Allah artinya apa? Allah juga mengajarkan kita, cukupilah kebutuhan orang lain, bantulah orang lain. Bapak Ibu,
Kalau benar-benar ini bisa kita hayati dan kita terapkan dalam kehidupan, itulah kehidupan yang paling indah. Semua berawal dari sholat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa perbedaan antara orang mukmin dan kafir adalah sholat. Satu, yang dihisab pertama kali nanti di hari kiamat adalah sholat. Yang bisa membangun karakter kita dalam kehidupan adalah sholat. Orang yang sholatnya baik, maka rumah tangganya pasti baik. Orang yang sholatnya baik di kantor pasti baik. Orang yang sholatnya baik di kendaraan, di jalan raya dia pasti baik. Dia menjadi inspirasi orang lain. Dan inilah yang diharapkan Allah dalam oleh-oleh peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu membangun karakter kehidupan melalui sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini disertai hidayah Allah, kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk selalu membenahi sholat kita, untuk selalu menjadikan sholat kita ini benar-benar tempat kita untuk curhat kepada Allah. Saya yakin kalau orang itu sering sholat dan menjadikan sholat tempat curhatnya kepada Allah, dia tidak akan pernah curhat kepada orang lain. Orang curhat kepada orang lain, kepada kawan, kepada tetangga, kepada manusia, itu artinya dia tidak memaksimalkan sholat sebagai tempat curhat. Dan dia tidak sadar kalau yang dicurhati itu juga masalahnya lebih besar daripada masalah dia. Ingat, kadang-kadang ada ibu-ibu curhat kepada kawannya, Mbak, suamiku. Kemana suaminya, Mbak? Minggat, Mbak. Minggat. Sudah berapa lama? 4 bulan, Mbak. Katanya dicurhati. Tenang aja, Mbak, suamiku sudah 4 tahun kok. Dia lebih berat. Karena itu jadikan sholat sebagai wadah untuk curhat kepada Allah. Ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah, curhatlah kepada Allah, tapi dengan media sabar dan sholat. Yakin Bapak Ibu, kita bisa membangun pribadi lebih baik lewat sholat. Yakin kita bisa membangun keluarga lebih baik lewat sholat. Yakin kita bisa membangun kampung kita lebih baik lewat sholat. Dan yakin kita bisa membangun bangsa dan negara Indonesia itu lewat sholat, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan izinkan saya menutup majelis mulia ini bersama-sama dengan munajat dan doa kepada Allah. Saya awali doa saya dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pertemuan pengajian malam ini, ya Allah, menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir jamaah Masjid At-Taqwa ini, jadikan hidupnya berkah, rezekinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, anak turunnya berkah, ilmu dan pekerjaannya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, angkat dan sembuhkan sakitnya. Jika ada yang punya urusan, mudahkan urusannya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Jika ada yang punya problem dan masalah hidup, berikan jalan keluarnya. Ya Allah, yang Maha tahu isi hati kami, anugerahkan di hati ini, ya Allah, rasa ikhlas dan ridha dalam menerima semua ketetapan dan qada-Mu, sabar menghadapi ujian-Mu, dan pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, jamaah kami ini menjadi ahli sholat, ya Allah. Sempurnakan sholat kami. Jadikan sholat kami benar-benar bisa membentuk dan membangun karakter kebaikan dalam hidup kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, sempurnakanlah semua ibadah kami. Kami ingin, ya Allah, bahwa semua ibadah ini Engkau terima dan menjadikan kendaraan kami bisa mendapatkan ridho dan surga. Ya Allah, lewat pengajian malam ini,
Anugerahkan kepada kami ilmu yang berkah dan manfaat untuk titian hidup menggapai ridha-Mu, agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa wafiqna bi a'malis shalihat wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, akhiri hidup kami membawa iman, akhiri hidup kami dengan membawa Islam, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, demikian pengajian pada malam hari ini. Kami mewakili takmir Masjid At-Taqwa Joko mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah hadir, dan juga wabil khusus kepada Ustaz Muzaki Al-Hafidh atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kelalaian dan kesalahan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sesi selanjutnya adalah ramah tamah. Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.